Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Azahra, NPM 719212756 dari kelas 2018A. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM pada bab ke-13, yaitu dimana tentang materi pengelolaan persediaan dalam proses produksi, manajemen mutu UMKM, serta pengelolaan permodalan usaha UMKM dengan sub pokok pembahasan. Yang pertama, manajemen mutu UMKM, dan yang kedua, pengelolaan modal dan anggaran modal UMKM. Untuk mempersingkat videonya, kita akan memulai pembahasan pada pembahasan yang pertama, yaitu manajemen mutu UMKM, di mana dalam manajemen mutu UMKM ini sendiri terdapat beberapa prinsip yang ditetapkan menurut ISO 9001/2000 atas dasar 8 prinsip manajemen kualitas. Ada beberapa prinsip, khususnya 8 prinsip yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu customer focus, atau bisa disebut dengan fokus pada pelanggan. Prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, di mana perusahaan atau suatu UMKM tergantung pada pelanggannya, maka harus mengerti apa saja keinginan pelanggan atau konsumen saat itu dan masa yang akan datang, di mana ada keperluan beberapa konsumen atau pelanggan, dan terus berusaha memenuhi bahkan melebihi harapan-harapan dari konsumen atau pelanggan yang menjadi titik fokus pelanggan dari usaha UMKM tersebut. Penerapan prinsip yang pertama yaitu prinsip fokus pada pelanggan, diantaranya yaitu teliti dan pahami kebutuhan seperti keinginan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran organisasi sejalan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk yang ketiga, komunikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke seluruh organisasi. Yang keempat, ukur tingkat kepuasan pelanggan, kemudian ambil tindakan dari hasil pengukuran tersebut. Yang kelima, lakukan pengelolaan hubungan secara sistematis dengan pelanggan. Yang keenam, buat keseimbangan pendekatan antara kepuasan pelanggan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemilik modal, karyawan, pemasok, masyarakat, dan juga pemerintah. Untuk prinsip yang kedua yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Para pemimpin menetapkan atau membangun kesatuan arah dan tujuan organisasi atau suatu usaha UMKM untuk menciptakan atau memelihara lingkungan internal yang mendukung, sehingga SDM sepenuhnya berupaya dalam mencapai tujuan atau sasaran-sasaran organisasi atau UMKM tersebut. Sebagai contoh penerapan khusus prinsip kedua yaitu prinsip leadership atau kepemimpinan, diantaranya yaitu yang pertama, ciptakan nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis pada semua tingkat organisasi. Yang kedua, pertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan termasuk pelanggan. Yang ketiga, tetap dan memberikan penjelasan mengenai visi organisasi ke depan agar setiap orang mengerti tujuannya. Yang keempat, fasilitasi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan, misalnya pelatihan yang sesuai dengan keperluan bidang pekerjaan, dan beri kebebasan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, beri semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Yang keenam, tentukan sasaran yang menantang dan juga sosialisasikan. Untuk prinsip yang ketiga bisa disebut dengan prinsip involvement of people, di mana prinsip ini yaitu keterlibatan sumber daya manusia. Prinsip ketiga ini, keterlibatan sumber daya manusia berhubungan dengan sumber daya manusia pada semua tingkatan, di mana
adalah faktor penting dari suatu organisasi atau suatu UMKM. Keterlibatan sepenuhnya dari mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keuntungan organisasi atau UMKM tersebut. Penerapan dari prinsip ketiga tersebut yaitu yang pertama, upayakan setiap orang memahami pentingnya kontribusi dan peran mereka. Yang kedua, berikan fasilitas agar setiap orang bebas berbagi pengetahuan atau pengalaman dan berinovasi. Yang ketiga, upayakan setiap orang mengetahui permasalahan kerja masing-masing dan memotivasi untuk menyelesaikannya. Yang keempat, ajak semua orang supaya melihat peluang untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang kelima, budayakan agar setiap orang secara terbuka mendiskusikan permasalahan. Yang keenam, upayakan setiap orang mengenali batasan kinerja serta tanggung jawab mereka dalam setiap pekerjaannya. Untuk prinsip yang keempat, yaitu bisa disebut dengan proses orientation, di mana proses orientation ini yaitu pendekatan proses. Hasil yang diupayakan tercapai dengan lebih efisien bila aktivitas dan sumber-sumber yang terkait diatur dengan baik sebagai sebuah alur proses. Untuk penerapan prinsip keempat ini, yang pertama, menganalisa dan mengukur kunci kemampuan dan aktivitas-aktivitas. Yang kedua, secara sistematis menentukan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, upayakan agar proses lebih efektif dan efisien. 4. Mengidentifikasi kunci aktivitas-aktivitas di dalam dan di antara fungsi-fungsi organisasi. Yang kelima, menekankan pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan material untuk memperbaiki kunci aktivitas pada organisasi. Yang keenam, hilangkan birokrasi serta fungsi-fungsi organisasi yang tugasnya saling menumpuk. Yang ketujuh, mengevaluasi konsekuensi, resiko, dan dampak aktivitas pada pelanggan atau pemasok ataupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Untuk prinsip yang kelima bisa disebut dengan System Approach to Management, di mana prinsip yang kelima ini pendekatan sistem pada manajemen. Pengidentifikasian, pemahaman, dan juga pengelolaan suatu sistem dari proses-proses yang saling terkait untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang objektif pada perusahaan dengan efektif dan efisien. Untuk penerapan pada prinsip kelima ini bisa disimak. Yang pertama, penyusunan sistem untuk mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memberi pemahaman yang baik pada tugas-tugas atau tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, serta mengurangi rintangan antar fungsional. Untuk yang ketiga, memahami keadaan saling ketergantungan di antara proses-proses pada sistem. Yang keempat, pendekatan struktur yang harmonis dan integrasi proses-proses dengan tugas yang tidak saling tumpang tindih. Yang kelima, menentukan bagaimana aktivitas khusus dalam suatu sistem yang beroperasi. Untuk selanjutnya yaitu pada prinsip keenam, di mana prinsip keenam yaitu continual improvement, di mana prinsip yang keenam ini perbaikan yang berkesinambungan. Perbaikan yang berkesinambungan harus menjadi pekerjaan yang tetap dari sebuah organisasi atau sebuah UMKM. Proses penerapan pada prinsip 6 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laksanakan perbaikan yang berkelanjutan pada produk, proses, dan juga sasaran sistem. Yang kedua, tetapkan tujuan dan sasaran sebagai pedoman dan ukur pencapaian untuk perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, laksanakan secara konsisten pendekatan organisasi untuk kelanjutan perbaikan dan pengembangan. Yang keempat, sediakan dan kirim SDM untuk melakukan pelatihan terhadap metode dan alat perbaikan berkesinambungan. Yang kelima,
beri penghargaan dan pengakuan terhadap perbaikan. Untuk prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip factual approach to decision making, di mana prinsip yang ketujuh ini prinsip pendekatan faktual sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan, di mana keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan analisa data dan informasi yang ada. Contoh penerapan pada prinsip yang ketujuh ini yaitu yang pertama, analisa data dan informasi dengan menggunakan metode yang benar. Yang kedua, pastikan bahwa data dan informasi bersifat akurat dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga, sediakan data yang dapat diakses oleh beberapa pihak yang membutuhkan. Yang keempat, buat keputusan dan ambil tindakan berdasarkan fakta analisa seimbang dengan pengalaman intuisi. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-8, bisa disebut dengan mutually beneficial supplier relationship, di mana prinsip yang ke-8 ini yaitu prinsip hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, di mana perusahaan atau suatu UMKM dan juga pemasoknya atau supplier merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan akan menciptakan nilai keberhasilan karena meningkatkan kemampuan dua belah pihak. Penerapannya yaitu yang pertama, identifikasi dan pilih kunci para pemasok. Yang kedua, susun pengembangan bersama untuk kelenturan dan kecepatan merespon perubahan pasar. Yang ketiga, tetapkan hubungan yang seimbang antara keuntungan jangka pendek dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Yang keempat, sinergikan keahlian dan sumber daya secara berpasangan dengan pemasok. Dan yang kelima, berikan semangat dorongan dan penghargaan atas peningkatan dan prestasi pemasok. Untuk pembahasan selanjutnya terkait tentang mengelola modal usaha bagi UMKM pemula. Ada beberapa cara atau alternatif untuk mengelola suatu modal usaha bagi UMKM pemula, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membuat perencanaan keuangan, di mana mulailah seorang pencetus sebuah UMKM harus memulai dari hal-hal yang sederhana seperti membuat perencanaan keuangan. Meski terdengar sederhana, tapi pengaruhnya sangat besar untuk membuat perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini harus dibuat secara rinci dan teliti, di mana harus menuangkan seluruh kebutuhan yang kita butuhkan dalam mengembangkan suatu usaha dan membuat proyeksi anggaran atau modal yang dibutuhkan dalam perencanaan yang kita ingin terapkan. Yang kedua, pisahkan rekening pribadi dan juga usaha. Penting bagi setiap pelaku UMKM pemula untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha. Seringkali banyak pemula yang membiarkan rekening pribadinya digabung dengan rekening bisnis. Sebetulnya hal ini sah-sah saja, namun ketika kamu atau kita sudah berfokus untuk mengembangkan bisnis, akan sulit nantinya untuk memilah-milah mana yang merupakan pengeluaran pribadi dan mana yang merupakan pengeluaran untuk keberlangsungan usaha. Sehingga sangat disarankan untuk melakukan pemisahan antara rekening pribadi dan rekening usaha sejak awal sebelum melakukan usaha. Untuk cara yang ketiga, yaitu lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman. Juga sebagai pemula dalam mendirikan sebuah usaha atau UMKM, dalam membangun usaha tidak ada salahnya kita untuk banyak bertanya atau banyak melakukan konsultasi dengan para pelaku usaha yang sudah berpengalaman dari kita sebagai seorang pemula. Tidak jarang para pengusaha lama melakukan sesi sharing atau tukar pendapat kepada pelaku usaha yang masih pemula. Tentu saja saat ini sudah banyak kegiatan seperti kegiatan webinar, workshop yang juga
sebenarnya tidak berbayar yang bisa kita ikuti untuk menambah ilmu menerapkan usaha kita. Untuk yang keempat, lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Jika beberapa hal yang sebelumnya sudah kita lakukan sebagai pencetus UMKM pemula, yang jangan lupa kita harus selalu melakukan evaluasi dan monitoring seluruh kegiatan finansial dalam bisnis yang kita jalani. Tentunya hal ini sangatlah penting sekalipun hal-hal operasional dengan jumlah yang tidak terhitung, namun jika dibiarkan maka akan menumpuk dan akan menjadi masalah nantinya. Evaluasi cukup dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap setiap detail pengeluaran yang telah ditulis dalam buku anggaran. Idealnya, lakukan evaluasi setiap menjelang akhir bulan atau 1 bulan 1 kali. Untuk langkah yang kelima yaitu kelola hutang dengan baik. Dalam membangun suatu usaha atau suatu UMKM menjadi hal lumrah jika kita mendapatkan sumber permodalan dari cara berhutang. Berhutang bisa dengan bank, berhutang dengan bisa keluarga, kerabat, atau juga dari hal-hal yang lain yang bisa menambah modal kita. Tentu saja berhutang bisa menjadi solusi modal usaha bagi keberlangsungan suatu UMKM yang sedang kita bangun. Akan tetapi, modal usaha yang berasal dari hutang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah di kemudian hari, terutama jika melanggar perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Jika berhutang dengan keluarga, teman, atau kerabat, jika telat atau lalai membayar akan berdampak terhadap hubungan yang renggang. Sedangkan jika berhutang pada lembaga keuangan seperti bank, tentunya akan ada bunga yang harus dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab. Jika kita sebagai pengusaha pemula jika akan lalai dalam membayar hutang kita sesuai tenggat waktunya, maka bunga tersebut akan menumpuk dan kita akan terlilit hutang yang akan memberatkan bisnis kita atau UMKM kita. Baik, hanya itu penjelasan di video kali ini tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah perkataan dan juga perbuatan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.